Orang cenderung kemudian mengalami kedangkalan pemahaman dan interpretasi soal politik identitas. Ada yang menyamakan politik identitas itu sama dengan identitas politik. Padahal politik identitas dengan identitas politik itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau statementnya itu seperti ini, Bang, yang jadi presiden Indonesia itu pasti dari Jawa. Ya, itu arah-arah dampak dari politik identitas atau seperti apa? Soalnya saya ini orang NTB, Bang. Kita lah gitu kan. Kecil kemungkinan, Bang, kalau kita mau jadi presiden Indonesia, minimal kita lahir di Jawa, besar di Jawa gitu. Harusnya seperti itu. Saya kira akan sulit kemudian kalau orang tidak punya kapasitas untuk memimpin Indonesia yang besar ini. Artinya pemimpin kita harus berbasis kapasitas. Harus berbasis kapasitas dan kualitas. Nah, itu kira-kira yang dari 3 calon presiden siapa, Bang? Bang, selamat datang di podcast Bicara Santai, Bang. Oke, selamat datang dan terima kasih juga karena sudah mengundang saya di podcastnya Yusril Iza Mahendra. Waduh, ini agak buru-buru kita bikin kontennya nih, Bang. Banyak hal yang mau saya bicarain dengan beliau, khususnya berkaitan dengan isu-isu terkini politik, Bang. Ya. Tapi sebelumnya perlu kita jelasin dulu ke teman-teman. Ya. Walaupun sebagai wakil direktur di Politeknik, nanti diasumsikan, nggak pantas bicara politik nih. Nah, Abang background keilmuannya di bidang politik, Bang, ya? Jadi saya di S3 itu memang mengambil konsentrasi di antropologi politik. Jadi satu kajian yang memang melihat kebudayaan itu menyerta di dalam proses-proses politik. Jadi memang saya punya ketertarikan di bidang politik sejak dulu dan fokus kepada antropologi politik. Jadi nggak kebetulan ya teman-teman ya, kita undang Bang Alvin untuk bicara tentang satu isu, Bang, yang sangat krusial kalau kita bicara politik itu, yakni berkaitan dengan politik identitas. Nah, kira-kira, Bang, apa yang pertama kali muncul di benak Abang ketika kita bilang politik identitas, Bang? Kalau kita bicara soal politik dan kemudian dihubungkan dengan identitas, itu sebenarnya dua hal yang sulit sekali untuk kemudian kita bedakan. Cuma kan dalam politik itu orang cenderung kemudian mengalami kedangkalan pemahaman dan interpretasi soal politik identitas. Ada yang menyamakan politik identitas itu sama dengan identitas politik. Padahal politik identitas dengan identitas politik itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi peneliti-peneliti handal seperti Gayatri Spivak, Ania Lomba, dan Homi Bhabha itu mendefinisikan politik identitas itu sebagai konstruksi sejarah dan konstruksi kebudayaan. Jadi dia adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau politik identitas itu merujuk kepada konstruksi dan posisi kepentingan seseorang di dalam komunitas. Kalau kemudian politik identitas itu adalah dia merujuk kepada mekanisme politik di mana perbedaan identitas itu diorganisasi sebagai alat untuk kemudian mencapai kepentingan-kepentingan dan tujuan politik tertentu seseorang atau aktor. Saya dapat insight baru, Bang, tentang perbedaan politik identitas dan identitas politik. Gitu loh. Karena ini kalau orang awam ya, ini dicampur-campur, Bang. Dikira bahwa politik identitas sama identitas politik ini dua hal yang berbarengan. Padahal beda. Kalau kita merujuk pada banyak referensi seperti Syafi'i Ma'arif, almarhum Buya Syafi'i Ma'arif itu kemudian dia mendefinisikan politik identitas itu merujuk kepada tiga hal. Yang pertama adalah terkait dengan etnisitas, kesukuan. Yang kedua terkait dengan kebudayaan. Dan yang ketiga terkait dengan agama. Jadi ini adalah menjadi ruang lingkup penting yang kemudian harus dipahami bahwa identitas politik itu merujuk kepada kelompok-kelompok minoritas yang memang di dalam negara tidak hadir, diberikan ruang untuk mendapatkan akses dan kebebasan yang sama untuk kemudian memerintah di dalam suatu negara. Jadi seperti itu. Saya seneng ya, Bang, ya, jujur ya, seneng saya bisa diskusi sama Bang. Itu kenapa? Karena bacaannya kuat. Ini teman-teman ya, saya kemarin ngisi materi barengan dengan Bang Alvin. Saya jadi audiens ya, menikmati apa yang beliau sampaikan karena daging semua, Bang. Saya suka ulasan itu, bacaannya kuat gitu loh. Nah, bicara tentang politik identitas, Bang, kan kalau di Indonesia ini kan nggak bisa kita hindari polarisasi semacam itu. Bahkan digadang-gadang sekarang politik identitas itu juga menjadi salah satu alat untuk memenangkan salah satu calon di politik sekarang, Bang. Nah, kira-kira pandangan Abang seperti itu?
Jadi kalau di Indonesia memang ada problem demokrasi yang sangat mendasar. Kebetulan saya di S3 itu mengambil disertasi tentang budaya patron klien atau patronase di dalam demokrasi Indonesia, dan identitas politik atau politik identitas juga itu jadi bagian yang menyerta di dalam apa yang disebut sebagai budaya politik patronase. Jadi di Indonesia sebenarnya dia mirip juga dengan di negara-negara Asia Tenggara lain. Soal politik identitas seperti bagaimana di India, bagaimana klan-klan keluarga seperti Gandhi, kemudian Narendra Modi misalkan, adalah klan-klan politik yang muncul sebagai representasi dari etnisitas, sebagai ideologi dan kepentingan-kepentingan politik yang kemudian mengemuka di India. Kemudian bisa dilihat juga di Filipina, ada di sana disebut dengan cacik. Jadi itu adalah aktor-aktor tertentu di lokal masyarakat Filipina, yang mereka itu merepresentasikan identitas kebudayaan, agama, bahkan klan. Seperti klan Macapagal atau Arroyo, itu adalah dua klan politik yang memang selalu muncul dan bertarung di dalam kompetisi politik, dan itu hampir menggejala di negara Asia Tenggara. Nah, termasuk juga di Indonesia. Salah satunya misalkan bagaimana identitas tertentu yang berbasiskan pada konstruksi klan seperti Tuan Guru Bajang dengan klan yang lain itu kemudian bertarung secara diametral. Itu menunjukkan bahwa politik identitas itu tidak bisa dihindari. Tetapi pentingnya bagaimana ya pengadil pemilu seperti Bawaslu, kemudian KPU itu dia harus menegakkan supremasi hukum supaya politik identitas ini tidak muncul sebagai ancaman yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Saya kira seperti itu. Iya. Kalau yang sekarang muncul di Indonesia, Bang, yang saya perhatikan ya, isu politik identitas itu bukan hanya tentang klan, dinasti politik dan lain sebagainya, tetapi agama, Bang. Justru politik identitas itu selalu ditempelkan dengan isu-isu keagamaan. Orang Islam harus memilih orang Islam. Ya, orang Islam harus memilih pemimpin Islam. Nah, kira-kira polarisasi seperti itu masih relevan nggak dengan politik kita, Bang, kira-kira? Sebenarnya kalau di politik kontemporer yang kemudian mengadopsi sains dan teknologi sebagai salah satu basis untuk memahami fenomena politik, saya kira itu sudah tidak relevan lagi. Mengapa? Karena di Indonesia memang morfologi budaya, struktur kekuasaan sosial kemasyarakatan memang yang sangat pluralitas. Jadi entitas yang plural itu kemudian tidak boleh kemudian dikomodifikasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik oleh kelompok minoritas ataupun mayoritas. Jadi memang tidak bisa kemudian kita jadikan politik identitas itu sebagai alat yang kemudian dipakai untuk mencapai kepentingan politik kelompok tertentu. Jadi sangat tidak kontekstual lagi kalau di era politik kontemporer. Tapi yang terjadi hari ini justru itu kuat sekali, Bang. Iya, apalagi sekarang nih kalau kita lihat calon-calon presiden kita, nggak apa-apa kita bahas calon presiden, Bang, ya. Nggak apa-apa. Nah, ada Anies Baswedan, itu selalu diidentikan dengan politik identitas itu katanya. Nah, atau enggak Ganjar Pranowo, itu identitas Kebun Karnoan katanya. Kira-kira kayak gimana dong? Jadi begini, kalau di Indonesia mengapa politik identitas itu muncul? Salah satunya lebih pada persoalan kultural. Jadi ada internalisasi dan kemudian sosialisasi kultural yang kemudian belum tuntas dipahami oleh masyarakat Indonesia secara mayoritas. Jadi ada orang yang kemudian masih menganggap keturunan Arab, keturunan Cina, keturunan India itu bukan sebagai warga negara Indonesia. Padahal di dalam undang-undang kenegaraan kita bahwa warga negara keturunan itu masih kemudian dikategorikan sebagai warga negara Indonesia, dan itu tidak lagi kemudian relevan untuk dimunculkan sebagai alat untuk kemudian yang dipakai untuk politik identitas, karena mereka sudah jadi warga negara Indonesia, leluhurnya warga negara Indonesia, sudah tinggal berkawin mawin dan lain sebagainya. Tentu itu sudah tidak kontekstual lagi untuk dimunculkan sebagai wacana politik identitas. Nggak relevan ya? Nggak relevan kalau menurut saya. Misalkan kalau kesananya, Bang, Abang milih pemimpin Islam nggak? Misalkan dalam konteks pemilihan nih, Abang milih pemimpin Islam nggak? Kalau kita bicara dalam konteks kompetisi, saya kira demokrasi kan menganut 3 hal yang kemudian dijadikan sebagai dasar filosofis. Yang pertama adalah prinsip egalitarianism, kesetaraan, kemudian yang kedua adalah partisipasi, dan yang ketiga tentu adalah kebebasan. Jadi siapapun kemudian di negara Indonesia, sepanjang dia mampu merepresentasikan kepentingan politik kelompok Islam atau kelompok minoritas, saya kira siapapun boleh kemudian kita endorse, meskipun secara
simbolik identitas keislaman saya juga kemudian harus kemudian mereferensi kepada pemimpin Islam. Tapi saya adalah salah seorang yang kemudian menganut pikiran-pikiran yang moderat. Jadi buat saya, sepanjang dia bisa merepresentasikan kepentingan Indonesia, membawa kemajuan dan desain bagi negara Indonesia, saya kira tidak ada masalah. Why not? Why not? Why not? Ya. Kalau kita kemudian benar-benar ingin demokrasi itu diterapkan sebagai sebuah ideologi maupun sebagai prinsip dalam kehidupan bernegara. Tidak bisa dihindari siapapun yang kemudian terpilih, mau Islam maupun non-Muslim, dia adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi di kompetisi politik. Iya. Kan Dalam politik kan, ya, dalam politik. Ketidakmungkinan itu adalah kemungkinan. Ya, dalam politik itu segala sesuatu ketidakmungkinan, tapi dia juga bisa menjadi kemungkinan. Oke. Kalau tadi abang nyinggung endorse, Iya. kita nggak boleh juga ketinggalan nih bang. Jadi teman-teman Oke, ya. semua, kita disupport oleh satu produk di Mataram ya, roti gembong Mandalika. Ini bang, Oke. roti gembong Mandalika ini bang, sekali coba ketagihannya seumur hidup. Luar biasa, ya, biasa. luar biasa. Jadi mewah atau lezat tidak perlu mahal. Oke. Jadi roti gembong mewakili dua hal itu ya. Oh, iya. Pokoknya nih ownernya roti gembong nih, kayaknya Bang Alvin udah cocok jadi endorsement. Bang, kita cicip. Oke, ya, boleh. Kita coba dulu di permukaan ini, kelihatan lezat, kayak coklat dan tentu pasti ini gurih. Gurih ya, coba bang. Wangi. Dan tentu ini tidak cukup mengenyangkan, tapi sebagai snack ini cocok buat kita untuk menemani minum teh atau minum kopi. Kalau kita lagi diskusi politik, diskusi yang berat-berat, Ya, enaknya makan ini bang. ini lebih rileks ini. Oh, iya. Kita sambilan bang. Oke, iya. Jadi kan masalah politik itu kan bukan hanya tentang politik identitas Ya. sebenarnya bang. Ada juga masalah yang terjadi di tengah masyarakat kita ketika kita bicara tentang politik. Oke. Salah satunya itu adalah black campaign, money politik dan lain Iya. sebagainya. Isu-isu SARA itu dijadikan sebagai masalah yang luar biasa di tengah perpolitikan kita. Nah, kalau kita kaji secara antropolog bang, melihat isu itu seperti apa? Oke. Dalam antropologi ini kan memang selalu punya perspektif lain dalam memahami politik. Jadi antropologi melihat bagaimana norma di masyarakat itu sebagai acuan, sebagai pedoman untuk kemudian membentuk perilaku-perilaku tertentu yang kemudian misalkan menghargai apa itu perbedaan, apa itu kemudian biodiversity dari agama, kemudian ya bahkan identitas fisikal kita itu dihargai di dalam antropologi, tapi itu dibangun dari norma-norma yang mengatur sebagai pedoman di dalam tingkah laku manusia. Jadi kalau kita bicara soal politik memang sangat kompleks variabelnya. Tetapi antropologi melihat bahwa kebudayaanlah yang kemudian membentuk sebagian dari praktik-praktik politik yang berlaku di dalam masyarakat. Soal politik uang. Itu adalah soal kebiasaan yang terwariskan dari satu politisi sebelumnya ke politisi yang setelahnya. Dan itu membentuk apa yang disebut sebagai enkulturasi. Jadi perilaku yang sudah membatin dan membudaya di dalam kehidupan bermasyarakat. Berarti politik uang ini udah mendarah daging. Bisa dibilang sebagai sesuatu yang sudah mendarah daging. Tidak saja di Indonesia, tapi kalau kita baca bukunya Edward Aspinall, Democracy for Soul, itu diidentifikasi bahwa di negara-negara Asia, termasuk di Indonesia, adalah negara yang kemudian menjadikan transaksi keuangan di dalam politik atau jual beli suara ini sebagai bagian-bagian penting di dalam proses demokrasi dan kompetisi politik. Oke, itu tentang money politik. Ya. Kalau isu saranya bang? Jadi kalau kita bicara isu SARA sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, jadi lebih merujuk kepada akar budaya Indonesia yang kemudian memang heterogen dari awal. Tetapi ada literasi yang kemudian tidak sampai pada sekolah-sekolah kita, pada universitas kita, bahwa konstruksi kebudayaan, agama, dan adat istiadat Indonesia itu memang tidak homogen, pasti heterogen. Ini yang tidak tersampaikan secara baik di dalam proses pendidikan kita, sehingga pemahaman tentang bagaimana morfologi keindonesiaan kita itu tidak cukup dihayati sebagai bagian yang bisa memperbaiki visi kita untuk menghargai perbedaan budaya, agama, dan identitas lain,
untuk kemudian menumbuhkan sikap inklusif itu belum sampai tercerahkan, karena memang ada proses internalisasi di dalam pendidikan kita yang tidak sampai mendidik orang untuk kemudian memiliki sikap-sikap moderat terhadap perbedaan. Jadi itu masalahnya mengapa isu-isu SARA itu cenderung dimunculkan sebagai bagian dari strategi politik tertentu dari aktor. Kira-kira menurut Abang, yang suka main politik SARA ini siapa oknumnya Bang? Di balik itu oligarki mungkin nggak untuk itu Bang? Kalau kita melihat di dalam genealogi kekuasaan politik di Indonesia, bahkan genealogi politik di dunia, biasanya penggunaan politik identitas itu lebih banyak dimunculkan oleh kelompok-kelompok minoritas yang kuat atau kelompok-kelompok minoritas yang kemudian memang terpinggirkan. Misalkan seperti di Amerika, jadi Afro-Amerika itu dijadikan sebagai status dan gerakan politik yang kemudian itu membentuk opini publik untuk kemudian memberikan dukungan. Nah, kalau di Indonesia biasanya politik identitas itu biasanya dimunculkan oleh kelompok mayoritas kadang-kadang untuk kemudian membackup posisi politik kelompok mayoritas. Tapi ada juga kelompok minoritas yang memunculkan isu politik identitas dan soal agama ini sebagai bagian untuk menarik simpati mayoritas. Jadi di Indonesia bisa dua kutub kekuatan politik yang kemudian bisa menggunakan politik identitas, bisa minoritas dan bisa mayoritas. Kalau mayoritas lebih untuk kemudian membendung laju dan penetrasi dukungan dari kelompok minoritas yang memang memiliki kekuatan finansial yang kemudian di-backup oleh oligarki, kan seperti itu. Berarti ujungnya oligarki oligarki. Ujung oligarki, seperti itu. Dampaknya terhadap politik itu sebenarnya sebesar apa sih Bang? SARA, politik identitas, itu bagi tercapainya kualitas kepemimpinan yang baik di Indonesia. Politik identitas ini kan sangat berbahaya, dan itu tidak saja secara konseptual tapi juga dalam praksis politik. Secara konseptual orang sudah tegas menyatakan bahwa politik identitas itu salah satu ancamannya itu dia merobek tenunan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terajut selama 77 tahun. Kemudian aspek lain secara demokrasi, tentu ini politik identitas tidak mencerminkan apa yang disebut sebagai prinsip kebebasan di dalam demokrasi. Setiap orang kemudian punya hak dipilih, dan setiap orang mengambil peran-peran positif dan kontributif untuk kemudian membangun bangsa. Jadi dengan politik identitas, semua orang yang berbeda fisikal, berbeda agama, berbeda budaya, itu dihambat. Bahkan itu dijadikan sebagai mekanisme politik untuk kemudian mencapai kepentingan-kepentingan elit tertentu yang tidak mewakili kepentingan mayoritas. Jadi berbahaya sekali kalau politik identitas ini kemudian digunakan, karena dia bisa memecah belah persatuan, menciptakan fragmentasi di masyarakat, dan menciptakan kelompok-kelompok sosial yang kemudian antagonis, tidak terintegrasi sebagai kesatuan Indonesia yang sudah dibangun oleh founding fathers kita di masa lalu. Kalau statementnya itu seperti ini Bang, yang jadi presiden Indonesia itu pasti dari Jawa, ya itu arah-arah dampak dari politik identitas atau seperti apa? Soalnya saya ini orang NTB Bang, kita lah gitu kan. Kecil kemungkinan Bang kalau kita mau jadi presiden Indonesia, minimal kita lahir di Jawa, besar di Jawa gitu. Harusnya seperti itu. Itu dampak dari politik identitas. Itu adalah salah satu penggunaan dari politik identitas. Saya merujuk kepada apa yang disebut oleh antropolog Amerika terkemuka namanya Clifford Geertz, bahwa politik identitas itu adalah sebuah retorika yang digunakan oleh pemimpin tertentu untuk kemudian menegaskan posisi politiknya, identitasnya, bahkan untuk kemudian menegasikan posisi kelompok yang lain. Jadi pribumi, non-pribumi itu adalah istilah untuk kemudian menegaskan politik identitas. Jawa dan non-Jawa itu adalah juga kelas-kelas atau konstruksi politik dan sosial yang kemudian dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian dalam rangka untuk kemudian menegaskan perjuangan politik mereka, yang menggunakan itu sebagai jembatan untuk kemudian menegasikan posisi dan eksistensi dari kelompok lain. Pernyataan itu nggak berlebihan sih sebenarnya Bang. Soalnya jumlah mayoritas penduduk Indonesia itu 160 juta ada di Pulau Jawa. Gitu loh. Nah, menurut Abang, itu kan sebuah polarisasi yang akhirnya mengarahkan kita untuk memilih orang Jawa lah, kira-kira seperti atau terpilihnya orang Jawa terus jadi presiden. Solusi untuk persoalan ini apa Bang? Sebenarnya kalau berkaca pada realitas objektif bahwa memang dari segi demografi orang Jawa lebih banyak dari orang Indonesia Timur, dan berdasarkan pada pengalaman selalu orang Jawa yang kemudian terpilih sebagai presiden. Selalu itu. Dan itu menjadi salah satu indikator dan parameter bahwa
faktor demografi menentukan kesuksesan di dalam kompetisi politik di Indonesia. Tapi sebagai sebuah sebagai negarawan, tentu pernyataan itu tidak layak untuk disampaikan sebagai bagian dalam membangun demokrasi yang sehat. Karena penggunaan harus dari Jawa atau kemudian pasti orang Jawa sebenarnya itu menegasikan posisi orang Indonesia Timur yang memang di dalam prinsip demokrasi berhak juga untuk dipilih, walaupun kemudian secara demografi kita kalah jumlah atau kalah populasi dengan orang-orang di Jawa. Itu sih saya sepakat, Bang. Soalnya kalau saya duduk sama Bang Alvin ya, diskusi seperti ini teman-teman ya. Ini buku semua apa diulas ini, Pak. Jadi Bang, tentang politik ya, saya ingin gali lagi tentang bagaimana sih kapasitas ya, bagaimana sih kepemimpinan yang sebenarnya harus dimiliki oleh Indonesia. Kapasitasnya apa yang terlebih dahulu didahulukan? Saya kira kalau kita berkaca pada negara-negara lain yang sudah menganut demokrasi itu sebagai bagian penting di dalam proses bernegara, yang pertama kapasitas itu adalah menyangkut kemampuan akademik untuk kemudian mengelola sumber daya kekuasaan. Yang kedua adalah kapasitas akademik itu membantu dia untuk memahami problem-problem base yang ada di masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga tentu saja adalah kemampuan dia untuk mengidentifikasi apa masalah-masalah yang kemudian menyeluruh di Indonesia. Kesejahteraan, kesenjangan, kemudian GDP kita yang masih rendah, pertumbuhan ekonomi yang tidak sampai 5%, yang konstan. Lalu yang terakhir tentu saja sumber daya manusia kita yang masih sangat buncit bahkan di negara Asia. Nah, kalau kapasitas kepemimpinan di Indonesia tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menerjemahkan ini semua sebagai solusi dari kebijakan kepemimpinan, saya kira akan sulit kemudian kalau orang tidak punya kapasitas untuk memimpin Indonesia yang besar ini. Artinya pemimpin kita harus berbasis kapasitas. Harus berbasis kapasitas dan kualitas. Nah, kira-kira dari 3 calon presiden siapa, Bang? Saya kira kalau untuk tiga presiden kita ini masing-masing punya keunggulan dan sebagai putra terbaik bangsa, saya kira Ganjar punya pengalaman sebagai kepala daerah dan sebagai anggota DPR, tapi tidak mumpuni di dalam aspek intelektualitas. Yang kedua, Pak Prabowo adalah bisa dibilang sebagai aktor militer, kemudian aktor politik, kawakan, dan dia adalah salah satu oligarki di Indonesia, dan tentu dengan modal itu dia bisa mampu untuk kemudian membawa Indonesia pada posisi sebagai negara maju di masa yang akan datang. Tapi Anies adalah salah satu dari pemimpin muda Indonesia yang memiliki ya kualitas, kemudian memiliki integritas, dan dari ketiga ini tentu kita kembalikan kepada masyarakat untuk kemudian menentukan pilihan terbaik mereka. Abang diplomatis, saya maunya abang nyebut Naba. Kira siapa kira-kira, Bang? Kalau saya sebagai analis politik tidak boleh menunjukkan keberpihakan, tapi saya hanya memberikan clue bahwa dari ketiga ini masing-masing punya keunggulan dalam intelektualitas, dalam pengalaman, dan juga dalam pengaruh secara politik. Nah, begitu juga podcast Bicara Santai, Bang. Nggak boleh dia spill nama. Gitu kan? Tugas kita itu menuntun demokrasi. Kira-kira seperti itu. Betul. Bang, terakhir banget karena kita dibatasi durasi, Bang. Singkat, Bang, apa harapannya untuk kepemimpinan Indonesia di masa depan? Saya berharap bahwa di masa yang akan datang pemimpin Indonesia di 77 tahun kita sudah merdeka itu adalah pemimpin yang transformatif. Dia bisa membawa semua harapan masyarakat ini pada keputusan-keputusan politik yang menjawab soal-soal yang dialami lama oleh masyarakat. Soal kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, kemudian kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Yang kedua, saya berharap bahwa di masa yang akan datang pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang betul-betul tidak merepresentasikan sebagian besar dari kelompok-kelompok tertentu di wilayah Jawa, tapi juga merepresentasikan seluruh kepentingan masyarakat Indonesia di seluruh pelosok dari Sabang sampai Merauke. Dan tentu kalau itu dilakukan, saya kira indeks demokrasi kita di masa yang akan datang akan baik, dan kesejahteraan yang dijanjikan di dalam demokrasi sebagai sistem politik saya kira tidak sulit untuk diwujudkan. Saya kira seperti itu. Saya kalau bicara santai sama Bang Alvin 4 jam saya ketagihan saya. Soalnya sebenarnya, Bang, saya dapat insight baru. Saya dapat ulasan, bacaan. Itu senang saya kalau duduk dengan intelektual. Harapan kita sama, Bang. Demokrasi kita semakin baik. Makin baik. Dan tentunya akan banyak lagi teman-teman intelektual-intelektual yang kita harapkan bisa
berada di jalurnya Iya, Bang Alvin, insya Allah. ya, menuntun dan terus mengedukasi iya, publik betul. tentang bagaimana nilai-nilai Oke, demokrasi. terima kasih. Terima kasih banyak Bang Alvin. Oke, Udah sama-sama. mampir di podcast Terima Bicara kasih. Ya, Santai. sama-sama sehat dan sukses selalu. Amin, amin. Nanti Bang, kalau ada momen yang pas lagi kita Oke. curi waktunya Iya, Bang. terima kasih. Saya siap diundang untuk hal-hal yang baik untuk kemajuan demokrasi. Oh iya, kalau ini kita bicarain masalah demokrasi secara umum. Oke, iya, Besok betul. kita gibahin calon Oke, presiden. siap. Itu penting. See you teman-teman, saya Oke, Yusuf ya. Zamendra bersama dengan seorang intelektual, Bang Dr. Alvin. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke.